warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Elsa Putri dengan NPM A1G022126 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang konsep dasar manajemen pendidikan yang diampu oleh Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun materi yang akan saya jelaskan, yang pertama, pengertian manajemen pendidikan, yang kedua, unsur-unsur manajemen pendidikan, yang ketiga, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, yang keempat, pembagian manajemen pendidikan, yang kelima, komposisi keterampilan manajemen, yang keenam, ruang lingkup manajemen, dan yang ketujuh, prinsip-prinsip manajemen. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu manajemen pendidikan. Yuk kita bahas. Adapun manajemen pendidikan menurut Purwanto adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan politik, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana. Jadi, disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Lalu, bagaimana unsur-unsur manajemen pendidikan? Unsur-unsur manajemen pendidikan menurut Usman dan Henry Fayol terdiri dari 6M, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, man atau manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua, material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga, mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, money atau uang. Modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin dan modal kerja berupa kas atau piutang. Yang kelima, ada metode pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan-aturan atau cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keenam, ada pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik, maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang ketujuh, ada waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Lalu, apa saja sih tujuan dan manfaat manajemen pendidikan? Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Mas Hali antara lain, yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tertunjangnya kompetisi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkan citra pendidikan yang positif. Yang ketiga, ada pembagian manajemen pendidikan. Yang pertama, ada manajemen puncak atau top management, disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif, key eksekutif, terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajemen divisi. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional dalam lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Ketiga, manajemen pelaksana atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Selanjutnya ada komposisi manajemen. Komposisi manajemen terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keterampilan teknik, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, dan akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, ada keterampilan konseptual, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi: yang pertama, melihat organisasi secara keseluruhan; yang kedua, memahami perubahan pada setiap bagian dapat mempengaruhi organisasi. Selanjutnya lagi, ada ruang lingkup manajemen. Menurut Pata, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan bidang-bidang pendidikan. Menurut Baharudin, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain adalah sebagai: yang pertama, manajemen kurikulum; yang kedua, manajemen personalia; yang ketiga, manajemen peserta didik; yang keempat, manajemen sarana dan prasarana; yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan; yang keenam, manajemen administrasi; yang ketujuh, manajemen humas; yang kedelapan, manajemen layanan khusus; dan yang terakhir guys adalah prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut seorang ahli yang bernama Douglas, merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, ada relativitas nilai-nilai. Prinsip tersebut dimiliki oleh esensi bahwa manajemen adalah ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang dan tugas. Tujuan dirumuskannya dengan tepat sesuai dengan arahan organisasi, tuntutan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasaran-sasarannya. Itulah penjelasan bab 1 mengenai konsep dasar manajemen pendidikan. See you next video selanjutnya guys. Terima kasih.